Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah memberi kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan puasa ini dengan penuh kesehatan, penuh kebugaran, yang kebugaran itu menambah kita dekat dengan Allah di tengah-tengah wabah corona saat ini. Saudara-saudara sekalian, kita di dunia ini ibarat musafir yang suatu hari pasti pulang kampung atau mudik, terserahlah namanya, mau mudik atau pulang kampung gak masalah. Namun kampung kita sangat jauh. Kita sudah ada di dunia ini sejak leluhur kita, Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan kampung kita ada di surga. Dan setiap anak Adam pasti akan pulang kampung ke surga. Namun untuk sampai sana ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, karena tempatnya sangat jauh dan kita di sana belum punya apa-apa, maka kita harus menabung, harus mempersiapkan bekal. Supaya apa? Supaya kalau kita sampai di kampung kita, di surga nanti, kita memiliki sesuatu, tempat kita tinggal, tempat kita bisa makan, tempat kita bisa istirahat. Ibarat seorang tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kalau tidak pernah menabung, tidak pernah mengirim gajinya ke kampungnya, tentunya dia pulang-pulang nanti tidak membawa apa-apa. Apalagi kita ke kampung kita di surga nanti, kita tidak bisa membawa apa-apa secara fisik. Tidak ada apa-apa yang bisa kita bawa. Kita hanya pulang dengan badan saja dan amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang TKI yang mau pulang kampung, maka di imigrasi dia akan di stop, dia akan ditanya paspornya ada tidak. Kalau tidak ada, maka dia dicurigai jangan-jangan dia bukan orang Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Nah, paspor kita supaya bisa pulang kampung dengan aman adalah iman. Kalau seorang manusia, seorang anak Adam pulang kampung tanpa membawa iman, dia tidak akan boleh lewat imigrasi. Dia akan disingkirkan, pinggirkan. Yang ketiga, barangkali kita selama di dunia ini terkena virus-virus duniawi. Kita ada banyak dosa-dosa, ada hasad, ada dusta, ada sombong dan sebagainya. Kalau virus ini tidak kita singkirkan dan kita bawa hingga mati, kita tidak pernah minta maaf di dunia dan pada orang, atau pernah minta maaf dan orang yang pernah kita jahat itu tidak sempat memberi maaf, maka virus itu akan terbawa sampai ketika kita mau pulang kampung. Apa akibatnya? Di sana kita akan dikarantina. Dan apa itu karantina di sana? Yaitu adalah narul jahannam. Kita akan dimasukkan dalam jahannam sedemikian lama sampai diyakinkan virus-virus tidak ada lagi. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersihkan hati kita, kita mantapkan iman kita, dan kita tingkatkan kualitas amal soleh kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan apa itu takwa? Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua sampai kelima Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa itu orang yang bertakwa? Siapa itu orang yang bertakwa yang akan dapat petunjuk dari Al-Quran? Adalah orang yang mengimani yang gaib. Apa contohnya iman pada yang gaib? Iman pada surga dan neraka. Surga yang tidak kelihatan itu, yang tidak kita cium baunya di dunia, karena kita ini kan di lockdown dari surga, ya. Tidak ada makhluk surga yang datang ke sini hari ini, saat ini.
Maka gambaran tentang surga itu ghaib, itu hanya bisa kita dapatkan dari informasi resmi dari Allah yang memiliki surga, yaitu dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, orang yang bertakwa adalah yang mengimani yang ghaib. Kemudian apa? Kemudian dia wa yuqimunas shalat, menegakkan salat. Menegakkan salat artinya adalah menegakkan syariah, menjalankan semua syariat yang dibawa Rasulullah, baik syariat yang mencakup ibadah, yang mencakup muamalah, yang mencakup dakwah, semua harus kita laksanakan. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan, membelanjakan rizki yang telah Allah berikan pada kita. Apa itu rizki yang diberikan Allah pada kita? Banyak sekali. Tidak cuma harta, tetapi juga waktu, juga tenaga, juga pikiran. Maka waktu, tenaga, pikiran, harta yang kita miliki, yang merupakan rizki dari Allah, harus kita belanjakan, kita manfaatkan untuk manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Ya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di ayat keempat ini Allah menegaskan kembali bahwa orang-orang yang bertakwa itu mengimani apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, dan kepada hari akhirat mereka begitu yakin. Mereka yakin bahwa amal soleh mereka akan dibalas di akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan hanya orang-orang ini, orang-orang yang meyakini yang gaib, meyakini akhirat ini, kemudian beramal soleh, menjalankan syariat, menegakkan salat ini, kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, inilah, hanya orang-orang inilah orang-orang muttaqin, dan kepada mereka lah Quran ini akan menjadi petunjuk. Kalau kita tidak pernah tahu kampung kita di mana, tidak mungkin kita bisa pulang kampung kecuali ada petunjuknya, ada Google Map-nya. Dan Google Map-nya itu adalah Quran. Saudaraku, marilah kita jadikan momentum bulan puasa ini untuk benar-benar menjadi kelompok orang-orang yang muttaqin, yang bisa pulang kampung ke surga. Demikianlah, mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.